Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, kepada nyala semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, I like him. Selamat weekend buat kita semua. Namun tetap kita menimba inspirasi rohani di dalam firman Tuhan hari ini. Suatu kali saya pernah diundang untuk misa Jumat pertama di sebuah kantor. Pengalaman pertama dan belum pernah saya pergi ke sana. Kantornya sangat besar, terdiri dari beberapa tower. Setelah saya bertanya dengan security setempat, saya ditunjukkan tempat misahnya. Ketika saya datang, belum banyak orang yang datang dan tidak ada satupun yang kenal dan mengenali saya. Maka saya duduk di belakang, menenangkan diri dan mempersiapkan diri untuk merayakan misa. Tidak lama kemudian, ada seorang ibu yang datang menghampiri saya dan bertanya, "Mas, Romonya belum datang ya? Udah jam segini kok masih belum datang? Saya hubungi tidak diangkat lagi, aduh." Lalu saya katakan, "Sudah datang ibu Romonya." Lalu ibu itu kembali bertanya, "Yang mana mas Romonya?" Saya menjawab, "Lah ini." Ibu itu tersipu-sipu. Padahal beliau yang menghubungi saya, namun beliau tidak mengenali saya. Ya nasib karena punya wajah begini yang tidak kelihatan pasturnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam firman hari ini dikatakan sebagai Sang Mesias yang diurapi Allah, memiliki visi yang berbeda dengan gambaran Mesias orang-orang Farisi. Firman Tuhan hari ini mengenai persekongkolan orang Farisi untuk membunuh Yesus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus? Karena orang-orang Farisi iri hati dan punya pandangan akan Mesias yang bernuansa politis dan duniawi. Mesias yang membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Roma. Kedengkian dan iri hati orang-orang Farisi membuat mereka gelap mata dan melakukan persekongkolan jahat untuk membunuh Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus datang
sebagai Mesias yang menderita dan wafat di salib. Gambaran yang keliru dari orang Farisi akan Mesias ini ingin diperbaharui oleh Yesus. Maka Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan." Yesuslah kegenapan nubuat Nabi Yesaya ini sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Rohku akan kucurahkan atas dia dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Inilah misi Yesus, yakni mewartakan hukum kasih Allah, kabar sukacita. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Yesus mewartakan kabar sukacita bukan untuk mencari popularitas. Ia senantiasa melakukan mukjizat dan melarang mereka untuk memberitahukan siapakah Dia. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah tujuan kedatangan Yesus, yakni menyelamatkan mereka yang lemah, yang terluka, yang kecil, yang miskin, dan yang tersingkir. Sahabat setia Gowori yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita disalahpahami. Punya maksud baik namun ditolak. Ingin membantu tapi tidak diterima. Mau meringankan malah dikira menambah beban dan lain-lain. Namun janganlah berhenti menabur kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.